Halo sahabat-sahabat misal sekalian, apa kabar di sana? Semoga kita semua dimanapun berada tetap sehat dan segala keperluan kita dicukupi dan tanpa kekurangan apapun. Video kali ini saya ingin curhat cerita tentang bukan tentang corona pastinya ya, tapi tentang pengalaman saya yang paling buruk yang pernah saya alami sewaktu zaman-zaman asrama dulu waktu saya kerja sebagai TKI di Malaysia. Dan pengalaman saya di asrama yang paling sedih, yang paling mengerikan dan paling tak pernah terlupakan. Dan semoga juga saudara-saudara sekalian gak pernah mengalami hal seperti ini ya. Kalau mau tahu apa ceritanya, jangan kemana-mana. Ceritanya gini, dulu waktu saya sebagai TKI pekerja kilang duduk asrama, satu rumah itu ada 6 orang. 6 orang ini ada 2 kamar, satu kamar ada 3 orang dan satu kamar lagi ada 3 orang. Dan kita ini ada berbeza agama. Yang agama Kristen ada 2 orang, itu pun orang pendatang yang dulunya dipindah dari asrama lain digabung ke asrama ini. Jadi mereka macam kurang setuju karena apa? Karena katanya di asrama di rumah ini biasanya nggak ada yang Kristen, biasanya mereka satu agama gitu. Jadi kehadiran kita sepertinya membuat suasana mereka jadi macam kurang enak. Tapi maksudnya gini loh, langsung aja to the point gitu, langsung ke kita. Dek, cari aja rumah lain karena di sini dari dulu kita satu agama, nggak pernah campur dengan agama lain. Kan deal. Tapi di mana cara mereka mengusir kita dengan cara nggak baik? Dengan cara apa? Mau tahu nggak? Dengan menuduh kita mencuri. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama kali kita pindah ke sana, mereka pun udah sepertinya nggak nyaman dengan kita. Dan kita pun sebagai orang pendatang baru, kita berusaha untuk mengambil hati mereka, mendekati mereka, tapi itu nggak berhasil. Kenapa? Mereka hanya berpikiran itu, berusaha bagaimana caranya untuk mengeluarkan kita dari rumah itu, tapi nggak secara sehat. Kalau mereka bilang baik-baik dengan kita pasti oke, kita terima, paham. Kita pasti paham bahwa mungkin kebanyakan orang lebih nyaman kalau serumah dengan orang yang satu agama. Kita paham, tapi maksudnya kita lakukan secara sehat. Awalnya kami anak-anak baru dipindahkan dari Taman Belimbing ke Taman Pelangi. Kebetulan saya dengan Melianti Tampu Bolon itu dua-duanya agama Kristen, dipindahkan ke Blok U tingkat 3 di rumah yang non-Kristen, semuanya non-Kristen. Sementara yang satu rumah itu semua ingin satu rumah itu mereka satu agama, tak mau duduk dengan yang Kristen. Jadi mereka tak welcome dengan kehadiran kita. Dengan kehadiran kita mungkin mereka jadi merasa suasana jadi kurang seru. Jadi mereka berusaha untuk mengeluarkan kita dari rumah itu secara tidak sehat. Sejak kita pindah ke rumah itu, mereka ada saja yang mengaku kehilangan ini, kehilangan itu, ini, itu. Dan mereka bilang sejak kita pindah ke sana, mereka asik kehilangan. Kita bilang, kita tanya kehilangan apa? Yang paling gak masuk akal, mereka bilang kehilangan sepatu kerja, kasut kerja. Gak mungkin sangat. Kenapa gak mungkin? Karena saya dengan Meli itu orangnya kecil-kecil, kayak umur 12, kecil badannya, sementara mereka kan badannya kayak gajah besar-besar. Gak mungkin dong kami curi kasutnya, sementara ukurannya gak sama. Sementara kasut sepatu kerja pun dikasih kilang gratis, dengan gratis. Sedangkan kita pun koyak dikit aja kita buang, minta baru. Ngapain kita curi? Jadi saya pun bertanya, ngapain dia curi? Karena mereka menuduh si kawan ini mula-mula yang mencuri, si Melianti. Jadi kita pun fight karena saya begitu nggak yakin kalau si Melianti mencuri sepatu mereka. Katanya kemungkinan si Melianti buang. Saya nggak begitu nggak yakin. Tapi terakhirnya kita harus selesaikan masalah ini ke tempat penjaga asrama. Penjaga asrama ini ialah supervisor mereka. Jadi kita pergi ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah. Dan penyelesaian masalahnya si Melianti, si kawan ini tadi, si Melianti ini harus pindah juga dari rumah itu. Pindah dari rumah itu, saya tinggal seorang dong yang agama Kristen. Tapi di pikiran saya harus lebih waspada. Saya sudah tahu ini akan terjadi. Saya harus lebih waspada karena sudah ada pelajaran sebelumnya. Oke?
Lama kemudian, adalah kawan mereka. Kawan mereka baru pindah ke rumah ini lagi mereka bawa. Jadi baliklah kami lagi jadi 6 orang. Jadi di kamar mereka ada 3 orang. Di kamar kami, di kamar mereka ada 4 orang ke 3 orang ya, hampir lupa lah karena memang udah berapa tahun yang lalu. Yang pastinya di kamar kami jadi 2 orang. Yang anak baru ini, yang baru pindah ke kamar ke rumah kami ini, kawan mereka di kamar mereka, masuk di kamar mereka. Jadi pada satu masa kita pergi jalan-jalan ke Ipoh sama orang Kak Dewi, rame-rame lah kita waktu itu. Halo Kak Dewi udah mau pulang. Sama Kak Dewi waktu itu rame-rame kita ke Ipoh dan tiba-tiba ada telepon dong. Teleponnya gimana? Yang nelpon ini siapa? Orang yang pindahan itu, yang baru pindah. Dia berani nelpon. Dia yang baru pindah, dia berani nelpon. Dia telepon. Karena yang anak-anak lama ini dia tahu perangai saya, memang saya diam orangnya, tapi sekali sudah kumat, sudah datang yang dari hari-hari itu, memang nggak ada yang boleh menstopkan. Dan tiba-tiba lah si kawan yang baru pindah ini nelpon saya. Kau di mana? Pulang kau sekarang. Kami kehilangan uang. Kau ambil uang kan? Gimana perasaan kalian? Kebetulan waktu itu kami cuti 3 hari. Jadi kami pergi ke Ipoh jalan-jalan. Kami baru on the way mau ke Ipoh, belum mau pulang. Ditelepon suruh pulang, harus pulang katanya. Saya selagi nggak melakukan hal seperti itu, nggak ambil duit mereka, ya tetap aja buat perjalanan ke Ipoh. Kalau nanti mau menyelesaikan masalah itu, nantilah tunggu kita pulang, kita bincang baik-baik di rumah. Asik diteleponi, kau pulang kau memang ya, dimarah-marahin lah ketong dari telepon. Sementara kita ini bukannya saling kenal, hanya dia saja baru pindah ke rumah ini dan kita pun nggak pernah saling menyapa. Ya aja, kalau dituduh mencuri pun boleh marah kan, sakit hati kan. Apalagi saya betul-betul nggak ada curi duit mereka, dituduh mencuri dan disebarkan di departemen mereka, karena kerja kita lain departemen kami SMT dan dia di production. Orang itu semua yang satu rumah itu satu departemen, satu bahagian. Jadi saya seorang yang departemen lain, sama kayak si Melianti itu pun departemen seperti saya SMT, tapi karena dia sudah keluar dari rumah itu, jadi tinggal saya seorang dong. Jadi mereka berusaha untuk mengeluarkan saya dari rumah itu secara tidak sehat. Tapi karena dari pengalaman yang Meli sudah alami, jadi saya sudah mempunyai pelajaran. Tapi menurut saya, bagi saya setelah mereka sudah tuduh saya mencuri, saya cuma berpikir seperti ini. Kalau saya nggak salah, saya nggak usah capek-capek bela diri saya sendiri. Tuhan pasti bela saya. Mereka semua kehilangan. Satu bilik yang sebelah kami semua kehilangan, dan satu bilikku juga kehilangan. Hanya saya yang nggak kehilangan. Jadi mereka menuduh saya yang mencuri duit mereka. Bagi saya sangat bawa tenang, karena menurut saya ada 2 kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama, nggak mungkin mereka kehilangan. Tapi bagi saya, mungkinkah mereka berempat sepakat kehilangan untuk menuduh saya? Jahat banget, seorang perempuan. Ada anak gadis dan ada yang sudah ibu-ibu. Sepakat, macam mana cara bincang mereka untuk sepakat ini semua? Macam nggak masuk akal kan? Dan kemungkinan yang kedua, mungkin salah seorang dari mereka yang ambil duit mereka ini semua. Tapi nggak mungkin juga dengan satu kamarku kan, untuk supaya mereka kehilangan dan semua menuduh saya seperti itu. Dan yang mengambil duit ini juga mengaku-ngaku kehilangan. Itulah mula-mula pertama kali menurut saya kemungkinannya. Tapi dari saya pun bawa tenang. Saya cuma berpikir seperti itu, tetap berpikir seperti itu. Kalau saya nggak mengambil, saya nggak usah capek-capek untuk bela diri saya. Yang di atas akan tetap bela saya. Itu semua mereka kan satu bahagian, kerjanya satu departemen. Saya satu departemen dengan Melianti tadi, tapi Melianti kan sudah keluar dari rumah. Jadi saya seorang saja yang satu departemen SMT. Jadi dia orang semua satu departemen. Sejak saya sudah start kerja, mereka satu departemen, mereka kawan-kawan mereka menganggap saya ini betul-betul pencuri dong. Kawan mereka pasti percaya sama mereka. Tapi puji Tuhan kawan saya nggak ada yang percaya bahwa saya curi duit mereka. Dan kebetulan kalau kami mau ke kantin dari departemen kami kan melewati departemen mereka. Tempat kerjaan kami kan semua cermin, semua kaca, jadi nampak. Jadi setiap saya melewati
departemen mereka mau ke kantin, semua mata arah ke saya. Risih dong rasanya. Saya rasa macam menangis pun ada, nak mengamuk pun ada. Saya cuma minta kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan, macam mana saya nak menyelesaikan ini, membuktikan kepada mereka bahwa saya nggak mencuri. Saya sudah hampir down. Mana petunjukmu Tuhan? Saya sudah hampir menyerah. Orang kawan departemen saya yang satu rumah dengan departemen dia orang tahu bisik-bisik daripada gosip ini, dan dia bertanya kepada saya, "Dek, di rumahmu katanya ada yang kehilangan. Mereka katanya curiga kamu yang mencuri. Mereka tuduh katanya kamu yang mencuri, tapi kakak nggak percaya." Saya bersyukur mereka percaya ke saya bahwa saya nggak mungkin melakukan itu, dan saya cuman selalu minta kebijaksanaan dari Tuhan supaya ini semua terbukti. Dan saya pun selalu berdoa, dan hampir tiap hari saya nangis macam mana caranya untuk membuktikan bahwa saya nggak melakukan seperti itu. Dan saya pun cakap kepada mereka, bilang sama mereka, apa buktinya kalau saya yang mencuri. Dan mereka bilang mereka sudah pergi ke 3 dukun. 3 dukun ini jawabannya sama, bahwa saya yang mencuri. Dan saya pun sudah hampir, bagaimana ini Tuhan? Dan saya pun sudah macam harus fight supaya terbukti bahwa saya nggak melakukan. Oke, saya pun bilang ke mereka, yaudah ayolah, kalau memang kalian sudah pergi ke dukun 3 dukun yang berbeda tapi jawabannya yang sama, yaudah kita pergi sama-sama, tapi jangan ke orang yang kita kenal. Orang itu pergi ke dukun, katanya saya pun gak dengar, tapi mereka cakap bahwa dukun itu menuduh saya. Jadi maksudnya supaya saya pun dengar dukunnya itu dukun palsu atau macam mana pun dukunnya, saya nggak tahu. Saya pengen dengar sendiri di depan mataku, dia bilang bahwa saya yang mencuri. Dan itu kesilapan saya. Awal-awalnya saya pun ada tanya kepada seseorang, ada orang Melayu, untuk bertanya macam mana nak selesaikan ini, dan dia rekomen katanya ada satu dukun di mana kalau kita bawa kita pergi ke rumahnya, bawa air putih, dan nanti di tempatnya itu dipanaskan itu, dan siapa yang salah di antara kita akan kepanasan. Dan waktu itu iblis pun dah entah kayak mana di otak saya pun setuju. Dan pulang dari kerja saya pun ajak mereka, ayo kita sama-sama pergi, dan satu orang pun gak ada yang mau pergi. Dimana saya sudah cepat-cepat pulang kerja untuk pergi ke tempat itu, dan saya ingin membuktikan saya gak melakukan itu. Mereka gak ada, satu orang pun gak ada yang mau. Dan saya pun sudah sepertinya sudah mau gila, diajak sama-sama gak ada yang mau. Jadi saya ajak mereka jawabannya apa? Setelah saya ajak mereka pergi sama-sama, mereka malah bilang apa? Agama kami tidak mengajarkan kami pergi ke dukun. Terus yang kamu bilang itu sudah pergi ke 3 dukun, dan 3-tiganya bilang saya yang mencuri, itu apa? Terus dia pun bilang itu bukan dukun, tapi mereka pi ustadz. Ustadz itu bilang bahwa saya yang mencuri. Oke, ustadz pun gak apa-apa. Bukan berarti saya menduakan agama saya, karena saya percaya setiap agama gak ada mengajarkan kejahatan atau membenci agama yang lain. Hanya yang salah ialah kepribadian kita dan cara menerima agama itu. Mana-mana agama pun gak ada mengajarkan untuk berbuat jahat. Saya berani ke ustadz bukan berarti saya mendoakan agama saya. Saya percaya kepada Tuhan saya, dan biar mereka percaya kepada Tuhan mereka. Tapi saya satu hari kemudian saya panggil ustadz ke rumah. Kebetulan ustadz ini kerja di Gilang. Mereka begitu rapat dengan ustadz itu, tapi saya nggak begitu, cuman kenal dari orang, katanya ini boleh menyelesaikan yang seperti itu. Oke, saya dapat ide, saya pergi ke ustadz itu, saya cerita kepada ustadz itu, dan ustadz itu memang saya salut kepada ustadz itu, dia nggak berpihak, karena memang dia mungkin agamanya betul-betul dia pahami apa yang dia lakukan. Jadi saya pun bawa ustadz itu ke rumah, dan ustadz itu pun mengatakan bahwa mereka tak ada yang kehilangan, dan ustadz itu pun ceramah kepada mereka bahwa
supaya tidak membenci agama yang lain, karena satu masa mungkin kalau napas terakhirnya dia menyebut ayat ini, mungkin ayat mereka lah ya, ayat ini nanti kamu yang nanggung dosa, seperti itulah. Dan ustaz ini, saya sangat bersyukur ustaz ini dapat menyadarkan mereka, dan sudah terbukti bahwa mereka tak ada yang kehilangan. Saya sangat bersyukur atas bantuan ustaz Pak kami yang kerja di Panasonic juga, dan dia sangat membantu. Dia sangat berkebijaksanaan untuk yang mengatasi seperti ini. Saya sangat bersyukur dapat ide. Saya sebagai Kristen panggil ustaz bukan mengkhianati agama saya ya, tapi saya percaya kepada Tuhan saya, mereka percaya kepada Tuhan mereka, karena setiap agama itu mengajarkan hal yang baik. Panjang Pak Ustadz ini di rumah ceramah dan bilang dari awal, dari A sampai Z, saya ada rekam dong. Karena dari awal saya nggak ada bukti kan. Jadi sewaktu Pak Ustadz ini ada di rumah menyampaikan apa-apa untuk mereka, saya record. Kalau ada apa-apa, karena pada detik-detik itu saya dengan satu saja saksi dari saya, jadi takut mereka akan memutarbalikkan kepada orang-orang lain. Jadi saya pun ada buat record juga, ada buat rekam. Dan setelah sampai di kerjaan, masih lanjut lah ini, mereka masih memandang saya ini pencuri. Makin panas telinga saya. Terakhirnya saya bilang sama super PJ saya, waktu itu super PJ saya, Pak Ho, apa kabar? Saya bilang sama super PJ saya tentang case ini, dan saya ada rekaman. Kita pergi ke HR. Nah, kita selesaikan di HR. Tapi pada endingnya udah selesai lah masalahnya. Nggak ada satu orang pun yang keluar dari rumah. Jadi pelajaran buat teman-teman, kalau contohnya kita nggak suka atau yang berbeda agama satu rumah, kita boleh minta, bukan jangan sampai menghakimi ya. Karena ini Tuhan mana-mana pun, agama mana-mana pun gak pernah mengajarkan seperti itu. Mencintai agama itu tidak harus membenci agama orang lain. Ya, jangan sampai salah cara untuk mencintai agama kita. Kalau kita membenci agama lain, Tuhan kita pun marah sama kita. Setelah beberapa bulan kemudian, karena blok U tadi yang kami tinggali itu, rumah kami itu harus dikosongkan dan mau disatukan ke blok P, dan kita harus mencari rumah sendiri di blok P. Kebetulan saya sudah ada dua pilihan antara tingkat 5 atau tingkat 3. Kebetulan ada kawan yang sudah rekomen mengajak saya ke rumahnya di tingkat 3. Dan yang di tingkat 5 tadi saya belum bagi tahu kalau saya nggak jadi di sana, karena saya sudah tinggal di tingkat 3. Dan ada salah seorang mereka, saya dengar mereka bilang, Siriani jangan diizinkan di sini karena dia pencuri, dia suka mencuri di rumahnya. Jadi kedengaran sampai ke telinga saya pun ingin menyelesaikan masalah ini juga, karena masalah sebelumnya sudah clear bahwa saya terbukti, dan saya pun ada rekaman bahwa saya nggak ada mencuri. Saya pun langsung ke tingkat 5 tadi. Saya bertanya kepada orang yang berpikir saya ini betul-betul pencuri. Saya nggak marah dia. Saya paham bahwa dia pun pastilah berjaga-jaga siapa yang masuk ke rumah, walaupun itu bukan rumah kita sendiri, bukan atas nama bapak kita. Tapi dia pun berjaga-jaga mau buat satu rumah itu yang jujur. Ya pastinya setiap orang seperti itu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya ini nggak pencuri ya. Dan setelah saya sudah jumpa orangnya, sepertinya mereka begitu yakin bahwa saya pencuri, dan saya sudah menjelaskan. Dan ada salah satu orang ini, baru butar-butar ini, kami pun sama-sama mau pindahan dari blok U tingkat 5 mau pindah ke blok P. Dan dia mengatakan bahwa saya ini memang sudah sering gosip case pencurian. Lah, sering. Saya pun begitu terkejut, dan saya pun malah semakin tinggal di rumah itu. Saya pun langsung bilang, ini rumah, karena bukti nggak ada sama sekali bahwa ini mencuri. Ini rumah bukan atas nama bapak kita. Ini rumah kilang yang berikan untuk kita tinggal. Kita sama-sama TKI, sama-sama berhak atas rumah ini. Dan saya sudah bagi nama saya akan tinggal di sini. Kalau kamu tak setuju, pergi jumpa kepada penjaga asrama. Oke, jadi endingnya saya tinggal di rumah itu. Jadinya saya cancel ke tingkat 3 tadi.
Walaupun saya lebih suka di tingkat 3 itu, kebetulan itu pun rumah kawan juga, dan saya harus membuktikan ke orang-orang tingkat 5 bahwa saya nggak mencuri. Dan setelah itu saya pun agak takut juga, kalau ada salah seorang di antara kita yang mencuri, pasti saya yang tertuduh, biarpun bukan saya, karena pada awalnya pun saya ini sudah dibilang pencuri gitu kan. Jadi berdoa semoga selama saya di rumah itu aman-aman aja dan nggak ada kehilangan siapapun, karena kalau ada pun yang salah seorang pencuri di rumah itu, kalaupun bukan saya, pasti saya yang tertuduh, betul nggak sih? Dan puji Tuhan ya, selama saya di sana, berapa lama saya di sana, aman-aman aja, nggak ada yang kehilangan. Tapi setelah saya keluar dari rumah itu, saya end contract karena saya mau menikah. Tapi kan kita ada grup WhatsApp di rumah itu, satu rumah itu. Dan setelah saya keluar dari rumah itu, asik hilang uang kas lah, asik hilang itulah, asik hilang. Pastinya di posisi saya hampir ketawa dong. Setelah saya keluar dari rumah itu asik kehilangan. Sementara yang dulu saya dilarang masuk ke rumah itu karena dicurigai saya pencuri. Dan entah kenapa tiba-tiba saya dikeluarkan dari WhatsApp itu, karena mereka pun malu sendiri dong. Mereka menuduh saya pencuri dan nggak membenarkan saya ke rumah itu karena pengaruh daripada rumah dari Blok U tadi. Jadi karena saya sudah cuci nama baik saya, dan saya pun harus cuci dong sampai habis ya kan, sampai bersih nama baik saya. Saya yang membuktikan, karena dulu pun saya sudah biasa ngekos, biasa satu rumah dengan orang, nggak pernah case-case kehilangan seperti itu. Dan di fitnah mencuri, karena sudah ada bukti kan saya nggak mencuri, di fitnah saya mencuri. Jadi itu terbawa-bawa kepada next-nextnya, sementara kan masalahnya sudah selesai. Teman semuanya prosesnya bukan di akhir, hasilnya bukan di awal tapi di akhir. Jadi pada awal-awal ini kita nggak usah sombong, nggak usah belaga, nggak usah so ini, nggak usah so itu, karena nanti kita harus melewati proses. Kalau pada saat ini kamu di atas, merendahlah supaya nanti di hasilnya kamu nggak terlalu tinggi jatuhnya ke bawah, terlalu sakit. Jadi pelajaran buat teman-teman yang duduk di asrama, kalau kita nggak suka sama seseorang itu, jangan terlalu kita buat ikut suka hati kita, karena kita di sini sesama TKI, datang dari negara kita tercinta, datang ke negara tetangga untuk cari duit, bukan cari masalah. Jadi harap-harap kita saling memahami. Kita tinggalkan keluarga kita, datang sini untuk cari duit, saling menghargai lah. Tak haraplah kita ini duit banyak, duit sedikit. Yang pastinya kenapa kita datang ke sini, karena kita kurang bercukupan di sana, sehingga kita datang sini untuk mencari rezeki. Buat teman-teman satu rumahku dulu yang sudah pernah memfitnah saya, sebenarnya kalau cakap mau memaafkan itu sudah dimaafkan, tapi masih kepahitan itu masih ada di hati. Semoga dimanapun kalian berada ya, bertobatlah, jangan seperti itu lagi. Dan pada nggak mungkinnya lagi saya mengambil uang kalian, karena gaji saya jauh lebih banyak daripada kalian. Kalian pasti tahu juga, kebetulan pada waktu itu juga, waktu yang kalian fitnah saya itu baru gaji, karena aku tahu kalau kalian fitnah saya di waktu tanggal-tanggal tua, aku tahu kalian duit pun nggak ada, apa mau dicuri gitu ya kan. Karena siapapun pasti tahu yang kerja Panasonic SMT, saya SMT, departemen SMT jauh lebih banyak gajinya daripada mereka. Jadi ngapain saya harus mencuri duit kalian? Saya bukan menyombongkan, karena mungkin itu rezeki saya ya, saya tetap syukuri. Jadi maksudnya, kalau kita nggak suka sama seseorang itu, lakukanlah secara sehat. Cakap baik face to face, jangan secara memfitnah seperti itu. Karena Tuhan pun yang di atas pun tidak suka dengan cara kita, dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar. Dan di temanya di sini intinya tak ada mana-mana agama pun yang mengajarkan hal yang gak baik, kekerasan, dan membenci agama yang lain. Agama saya yang saya sudah pelajari dari kecil selalu mengajarkan untuk merangkul mereka, siapapun yang perlu rangkulan. Jangan membeda-bedakan agama. Lakukan apa tugas kita, yang lainnya biar Tuhan yang melakukan.
Oke, yang pastinya I love you all.